Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suprihatin dari SDN Karya Mulia II Kota Cirebon. Saya CGP Angkatan 8 Kota Cirebon, Jawa Barat. Nah, saat ini saya berada bersama Pak Wahyudi Aji. Iya, betul Bu. Yang juga rekan sejawat saya di kantor ya di SDN Karya Mulia II Kota Cirebon. Iya Bu, betul. Dan Pak Wahyudi Aji ini mengajar di kelas 4 Bu. Di kelas 4. Baik iya. Pak Yudi, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah, kabar saya hari ini baik, sehat, alhamdulillah Bu. Iya, nah Pak Yudi hari ini kita akan mengadakan praobservasi ya Pak Yudi ya. Iya Bu. Iya. Kegiatan praobservasi ini saya lakukan sebelum saya nanti akan mengamati Pak Yudi action di dalam kelas ya Pak Yudi ya, atau sebelum saya juga nanti akan melakukan supervisi gitu. Siap, Pak Yudi. siap, Nah, Bu. Tujuan dari supervisi ini yaitu namanya untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan nanti di kegiatan berikutnya ya Pak Yudi. Iya, Bu, dan mengapa saya melakukan praobservasi ini adalah untuk sebagai apa ya, persiapan gitu, persiapan awal sebelum nanti di kegiatan berikutnya itu akan action di dalam kelas. Jadi biar apa ya, agar nanti Pak Yudinya lebih siap, tampilnya lebih lebih percaya diri, lebih ya pokoknya yang terbaik hasilnya gitu. Pastinya kan sekarang pembelajarannya itu harus yang berpusat pada murid ya Pak ya. Bu, siap. Iya. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya sesuatu nih Pak pada Pak Wahyudi nih. Nanti kira-kira nanti untuk kegiatan berikutnya pas actionnya ini dalam pembelajaran Bapak itu tujuan pembelajarannya itu apa? Baik Bu Atin, terima kasih waktunya. Tujuan pembelajaran nanti itu saya diawali dengan pelajar IPAS dulu Bu ya. IPA kelas 4. Tujuan pembelajaran menyebutkan bagian-bagian tumbuhan agar Anda tahu bagian tumbuhan itu apa. Lalu yang kedua, mengidentifikasi bagian tumbuhan berikut fungsi-fungsinya. Lalu yang ketiga, anak mendeskripsikan tentang kegiatan fotosintesis dan juga manfaat dari fotosintesis itu sendiri. Itu tujuan pembelajarannya buat ada 3. Oh iya, baik. Berarti nanti anak-anak di kegiatan actionnya itu belajar tentang bagian-bagian tumbuhan ya Pak ya? Betul, Bu. Nah, pastinya di dalam pembelajaran itu kan ada area-area yang ingin kita kembangkan gitu sebagai seorang guru tuh. Kira-kira nanti pas kegiatan berikutnya ini, pas action nih, Pak Yudi ingin mengembangkan di area yang mana nih Pak? Iya, area pengembangan tentu nanti di dalam kelas itu ada pengetahuan Bu. Di pengetahuan itu nanti anak-anak diberi materi tentang tumbuhan dan juga gambar tentang fungsi-fungsi tumbuhan itu sendiri, bagian-bagian apa saja. Dan juga saya akan mengembangkan tentang keterampilan dalam artian anak nanti kita ajak mengetahui tumbuhan yang sebenarnya agar lebih konkret, lebih nyata, dan lebih bisa dipahami. Itu Bu. Oh iya, baik. Jadi nggak hanya pengetahuan ya Pak ya. Nanti di kegiatan berikutnya actionnya itu ada apa namanya, lebih ke apa namanya, selain pengetahuan juga ada keterampilan juga ya Pak. Betul Bu. Nah, memang yang saya tangkap itu kontekstual banget ya Pak Yudi ya. Iya, Bu. Kayaknya menarik nih Pak Yudi nih. Bu. Iya Bu. Nah, kira-kira kalau misalnya kita sebagai guru kan pastinya sebelum kita melakukan pembelajaran itu pastinya kita udah merancang sedemikian rupa ya Pak Yudi ya. Betul Bu. Kita udah merancang, kemudian apa ya, menerapkan strategi-strategi apa gitu yang pas, kemudian kira-kira model model pembelajarannya, kemudian medianya juga. Nah, kira-kira nanti untuk next kegiatan gitu Pak Yudi ingin seperti apa gitu kelasnya? Ya, baik Bu. Untuk strateginya saya akan mencoba pembelajaran berdiferensiasi dan juga tentang sosial emosional yang mana nanti di kelas 4 itu mempunyai berbagai macam karakter anak dan kemampuan Bu, sehingga mengapa saya mengambil pembelajaran berdiferensiasi. Lalu tentang model pembelajarannya yaitu tentang pembelajaran PBL, Project Based Learning, yang mana anak nanti akan kegiatan berdiskusi dan kelompok. Lalu metode yang akan disampaikan yaitu ceramah dan juga diskusi serta penugasan. Lalu
dalam media pembelajaran yang akan dipakai, nanti anak-anak disediakan infocus, anak melihat tayangan, dan juga nanti anak mengerjakan LKPD, Bu. Dalam LKPD di akhir pembelajarannya. Itu kira-kira strategi, model, dan media yang akan saya lakukan pada saat observasi nanti, Bu. Iya, wah menarik sekali ya Pak Yudi ya. Ini saya juga Pak Yudi sedikit banyak gitu di modul CGP memang belajar itu tentang Iya. pembelajaran berdiferensiasi gitu yang Iya, yang Bu. Pak Yudi akan terapkan besok. Jadi saya kok jadi pengen kepo banget gitu. Iya, Seperti iya. seperti Mangga, apa gitu mangga, Bu. pembelajarannya gitu. Mm-mm. Itu kan berdiferensiasi ya Pak Yudi ya. Iya, Bu. Kira-kira untuk pembelajaran besok itu diferensiasinya itu di bagian yang mana Pak? Di proses dan juga di produk, Bu. Oh, ya, Ya, di prosesnya karena kemampuan anak berbeda-beda. Ada anak yang mampu, sedang, dan kurang. Nanti kita akan melakukan pembelajaran itu sesuai kemampuan mereka masing-masing. Dan juga di produknya itu akan berbeda-beda penugasan yang akan dikumpulkannya. Iya, Ada betul. yang mungkin anak senangnya menulis, ada yang menggambar, mungkin ada juga yang memang mampu buat video, silakan membuat video. Wah, Gitu. iya menarik ya Pak ya. Iya. Berarti sebelumnya memang Pak Yudi melakukan asesmen dulu mungkin ya Betul, kepada betul. anak-anak ya. Asesmen diagnostik ada, Bu. Iya, Udah pernah dilakukan pada saat sebelum pembelajaran atau sebelum ajaran dimulai. Oh iya, Iya. pantas ya berarti kelasnya sudah berdiferensiasi ya Pak Yudi Betul, ya. betul, Bu. Nah, Iya. Kemudian juga Pak Yudi menerapkan apa kekinian banget ini PBL nih Iya. yang sedang booming saat ini gitu. Aduh, Iya. ya. Jadi aduh kita lihat besok ya. Baik, nah Pak Yudi kira-kira nih, aduh saya udah nggak sabar nih Pak Yudi. Kira-kira nanti kapan nih Pak Yudi saya bisa mengobservasi Bapak? Insya Allah besok saja, Bu ya. Besok ada pelajaran IPAS hari Selasa, itu jam pertama, Bu, yaitu jam 7. Jadi insya Allah mangga kalau Ibu Atin berkenan ingin mengadakan observasi, mangga Ibu sebagai supervisornya main ke kelas saya. Ya, baik, terima kasih Pak Yudi. Iya, Bu. Berarti besok insya Allah ya, besok jam 7 ya Pak Yudi ya, siap, saya mangga, akan Bu. hadir gitu melihat dan mengobservasi jalannya pembelajaran di esok hari ya Baik, Pak baik. Yudi ya. Mangga, mangga, Bu. Nah, nanti setelah Bapak melakukan action di kelas itu, nanti kan setelah itu saya akan mensupervisi Bapak ya. Mangga, Nah, iya. kemudian setelah itu juga nanti akan didampingi juga oleh Bapak PP gitu. Oh gitu. Pengajar praktik ya, pengajar Iya, praktik. mangga, mangga. Nah, untuk kegiatan hari ini kira-kira untuk refleksinya apa nih yang Pak Yudi rasakan? Baik, Bu, alhamdulillah sebelum melakukan observasi besok, saya menjadi lebih yakin karena sudah Bu Atin sudah menanyakan apa tujuan pembelajarannya, area pengembangannya apa, metode, media, dan juga mode pembelajarannya, dan juga kita sudah telah berdiskusi sehingga saya merasa lebih yakin untuk kegiatan esok hari untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada murid, dan mudah-mudahan besok dapat berjalan dengan lancar dan juga Bu Atin juga sehat, besok bisa menjadi supervisor untuk datang ke kelas saya. Amin, Gitu, ya, semoga refleksinya. lancar ya kegiatan kita ya Amin. Pak Yudi Iya, ya Bu. di esok hari gitu. Baik, terima kasih Pak Yudi atas kesempatannya untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.